Dimensity 9300 akhirnya launching di hari Selasa kemarin guys. Jadi apa yang perlu lo tahu? By the way, selamat datang semuanya di channel Nyantai bersama gua Aldi ya. Semua para penontonnya Nyantai yang sering drama-drama di kolom komentar, mari kita memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru tentang chipset flagship walaupun kalian gak mampu ya. Di sini gue juga ada beberapa catatan nih, gue mencoba buat catatan di sini nggak buat pakai prompter, jadi nih kayak agak belepotan ya, nggak ngaruh lah ya. Nah di sini ada si 9300, sebuah flagship baru dari Dimensity yang mana ini menarik banget, bukan dari Dimensity, dari MediaTek yang mana ini melengkapi semua line up ya, chipset terbaik yang ada di global sekarang ini udah lengkap ya. Dari yang A17 kemarin rilis dari si Apple, dilanjutkan dengan si Snapdragon dari Qualcomm dengan seri 8 Gen 3-nya, dan yang kemarin yaitu Dimensity 9300, which is era flagship smartphone ini udah lengkap semua chipsetnya, tinggal beberapa waktu lagi smartphone flagship itu bakalan launching ya, dari akhir tahun sekarang hingga awal tahun nanti ya. Jadi kita ulangi lagi, siapin duit kalian ya walaupun kalian gak mampu. Nah udah jelas ya, A17 Pro kemarin itu launching bersamaan handphone ini yaitu iPhone 15 series, dan Snapdragon 8 Gen 3 itu launching bersama si Xiaomi 14 series, dan yang kali ini hadir bersama si 9300 adalah Vivo X100 ya. Jadi ini sebenarnya menarik ya, tapi soal X100 gue bakal bahas singkat di akhir video aja karena ya infonya sedikit ya. Nah, sebagai latest flagship release, apakah si Dimensity 9300 ini bakalan bagus seperti dua pendahulunya? Ya walaupun 8 Gen 3 kita belum jelas ya performanya gimana. Ya menurut gue sih untuk saat ini ya ada yes, ada no-nya, bagus dan tidaknya. Ya yes-nya ini sebenarnya yang gue suka, yang gue penasaran itu adalah konfigurasi chipsetnya yang super unik. Ini ya kayak gitulah, kayak ya nanti gue jelasin ya. Dan no-nya ya kebalikannya. Apakah super uniknya ini adalah sebuah super kegagalan untuk MediaTek di tahun ini? Ya kita tidak tahu ya. Ya gue sih masih ada harapan penuh ya. Nggak kayak si Gary yang lagi main bola itu udah optimis si chipsetnya itu panas gitu. Gue sih masih berharap ini masih bekerja. Ya nggak Ger? Betul. ya yang pasti si arsitekturnya itu kemarin kan panas ya si Snapdragon 8 Gen 3 di Xiaomi 14. Jadi kalau misalkan si MediaTek 9300 panas juga sih menurut gua sangat-sangat wajar. 8 Gen 3 aja panas ya, chipset yang arsitekturnya normal gimana sih 9300 kan. Jadi yang barunya di MediaTek Dimensity 9300 ini dia tuh punya arsitektur baru yang mana ini menggunakan generasi ketiga 4 nanometer ya. Jadi ini udah kayak generasi ketiganya untuk di nanometer yang sama dengan konfigurasi yang super gokil. Ada 4 buah X4 gitu ya, yang mana adalah sebuah prime core yang jarang banget digunakan di sebuah SoC. Biasanya cuma ada satu. Nah ini kalau misalnya didetailin, dia tuh ada 1 buah X4 sebagai prime core-nya, ada 3 X4 lagi sebagai performance core-nya, dan 4 buah A720 sebagai efficiency core. Lo kalau anaknya teknis sih tahu ini X4 dan A720 biasanya itu bekerja sebagai apa gitu. Ini kalau kita lihat lagi dari konfigurasinya emang auto panas, tapi kalau di side by side di compare dengan 8 Gen 3, MediaTek ini ya punya frekuensi yang lebih rendah dibanding 8 Gen 3. Ini rata-rata udah pakai lower frekuensi, cuma karena core yang digunakan performance core dan juga efisiensi core-nya itu lebih tinggi ya, karena nggak pakai core yang sebenarnya gitu ya. Gue sih berharap performance-nya itu bisa tetap kencang sambil bisa mempertahankan performance dan juga thermalnya Pak. Ini kayaknya bakalan menarik gitu. Itu dia juga mengapa gue masih optimis. Lagi pula ada satu poin nih dari MediaTek menjelaskan nih kalau dia punya namanya second generation thermal optimized package design by MediaTek. Ya gue nggak tahu seperti apa. Cuman harusnya kalau ada nama fitur seperti ini ya ini sebuah harapan juga kalau chipset ini nggak bakalan sepanas yang kita kira. Tapi ya gitu sih. Launchnya tuh di Cina Pak. Jadi gue nggak ngerti ya kayak bahasa Mandarin ya, nggak kayak Snapdragon launchnya secara global gitu bahasa Inggris. Jadi gue nggak paham apa yang mereka jelasin tentang si chipsetnya. Ini gue rangkumin dari yang ada di globalnya aja gitu. Anyway ya, performance gain yang ada pada MediaTek Dimensity 9300 ini ya, pertama itu ada 15% peningkatan di single core-nya, terus juga ada 40% di multi core-nya dari 92.200 ya ini perbandingannya, dan udah jelas untuk segi multinya ini ada peningkatan ya karena tadi untuk dari yang performance core-nya dan efisiensi core-nya itu menggunakan core yang tidak seharusnya gitu. Dan juga dia itu ada peningkatan dari segi memorinya gitu, memori RAM ya bukan storage-nya. Dia tuh upgrade jadi LPDDR5T. Tapi ini harus hati-hati nih. Ini kalau misalnya gue riset lagi, nggak kayak kemarin di Bego Teknologi, kayaknya agak sedikit melenceng. Dia itu nyebutnya speed itu 9600 Mbps, bukan MHz, bukan megahertz ya.
Yang mana kalau di si Snapdragon itu ya Snapdragon pakai speed frekuensi di megahertz, yaitu di 4800 GHz ya, bukan Mbps. Dan kalau gua lihat dari manufacturing si memorinya yaitu SK Hynix, dia itu ya menjelaskan sebenarnya peningkatannya itu cuma 13% dibanding LPDDR5X. Jadi 4800 GHz ke 9600 Mbps itu bukan kayak 2 kali peningkatan yang ada di bayangan kita gitu. Cuman gua nggak tahu ya, ini bakalan sesignifikan apa untuk di 13%-nya. Yang pasti sih ini ya ada peningkatan aja ya, lumayan gitu. Dan juga untuk storage-nya, untuk penyimpanannya itu dia tetap pakai UFS 4 plus MCQ sama kayak di 9200. Nah, untuk segi gaming nih, segi gaming yang mungkin kalian tunggu-tunggu gimana peningkatan performance gains-nya. Yang pertama dia itu pakai GPU baru yaitu Immortalis G720. Ini ya GPU barunya untuk di 9300. Yang mana peningkatannya juga lumayan, peak performance-nya itu meningkat hingga 46%, power saving lebih efisien di 40%, dan memory bandwidth game beratnya pun juga lebih baik di 40%. Plus ray tracing meningkat 46% improve. Ya udahlah ya, ray tracing nggak ada game yang jelas juga untuk sampai saat ini gitu. Tapi juga sayang banget untuk si 9300 tidak ada kejelasan ataupun ya sebuah woro-woro baru gitu tentang GSR gitu, atau nggak super resolusinya kayak di Snapdragon gitu ya. Gue sih berharap MediaTek juga bisa gitu menghasilkan super resolution untuk di chipsetnya kali ini, apalagi ya, gaming saat ini tuh lagi naik daunnya, apalagi saya kayak si iPhone gitu kan ada Resident Evil kan gitu kan, kalau misalkan dia bisa buka Android gitu dengan kerjasama game-game AAA komputer kan kayak bakal bagus gitu. Tapi sayang nih, dia tidak ada mention sama sekali tentang super resolution gitu, jadi nggak ada super samplingannya. Tapi kalau di sektor kamera dia juga ada peningkatan yang kayak Snapdragon sebenarnya, ada AI Semantic Analysis Video Engine yang intinya di sebuah video itu ya dia bakal ngedetek nih ada objeknya, ada ya tentang objek yang digunakannya, terus ada backgroundnya, background pertama, background kedua, ya pokoknya seperti itulah yang sebenarnya kalau lo pakai kameranya tinggal pakai aja. Terus juga ada 4K Cinematic Mode, ya sebenarnya nothing spesial dan balik lagi sih sebenarnya kalau soal kamera ya gimana sama konfigurasi handphonenya. Kalau kameranya jelek, ya si Imagic-nya ini nggak kepake gitu sebenarnya. Dan displaynya juga speknya naik, dia itu ada yang menarik juga, yaitu ada fitur Dual Active Display Support, yang mana ini penggunaannya untuk foldable phone. Sebenarnya untuk foldable phone dipakai si MediaTek yang gue tahu ini cuma ada di Oppo doang, yaitu flipnya. Dan kalau misalkan kita lihat emang jelas kalau misalkan flipnya itu lagi dibuka, yang pasti layar pertama, bukan layar pertama, layar depannya itu nggak kepake. Nah mungkin kalau misalkan dipakai di 9300, si Oppo ini yang flipnya ini bisa menggunakan dua layar nyala secara bersamaan. Ya gue nggak tahu sih, seharusnya sih kayaknya kalau Z Fold bisa nggak sih kan nyala dua-duanya? Bisa kan ya? Bisa. Nah itu dia, mungkin karena si Snapdragon bisa, si MediaTek iri. Harusnya nih gue bisa juga nih buat foldable, jadi biar pasarnya makin kuat lagi. Ini bagus sih. Sama juga ada fitur anti burn-in teknologi yang terbaru. Ini sebenarnya oke lah buat AMOLED, apalagi nih buat kaum mending ya. Tapi sayang ini chipset flagship gitu ya. Jadi anti burn-in gitu buat OLED-nya. Kalau konektivitas ya udah sih gue nggak mau bahas lagi karena ya udah pasti Wi-Fi 7, 5G yang lebih bagus, antena bagus itu tidak dipakai di Indonesia. Harusnya itu di-upgrade itu ya yang bikin BTS gitu ya. Sama soal AI, ini juga yang gue senang sekaligus gue pertanyakan. Emang era generatif AI ini oke banget gitu ya. Bener-bener si Snapdragon, MediaTek ini lagi gencer banget tentang penggunaan AI-nya. Kayak nggak penting banget sampai ada text to meme gitu. Tapi ya ini sebuah peningkatan. Apalagi dia juga memperkenalkan kalau Stable Diffusion pun juga bisa digenerate kurang dari 1 detik menggunakan chipsetnya si 9300 langsung dari handphonenya, bukan via cloud lagi. Ini menarik ya. Tapi ya gitu, gue nggak tahu, gue nggak bisa ikutin hype-nya karena gue nggak tahu ini produk, cuman masih kayak semacam pengembangan. Gue belum tahu finalnya itu bakal guna seperti apa. Karena di bayangan gue untuk AI saat ini paling yang kepake kayak semacam Google Assistant ataupun voice chatnya kayak Siri gitu ya. Jadi ya kalaupun bener kayak gitu doang ya, jadi ya gue nggak butuh sebenarnya. Ya sebenarnya chipset ini sebenarnya menarik banget buat ditunggu, nggak sekedar improve aja dari AI-nya yang mungkin ya dunia hype-nya itu
tentang AI ya kecuali gua, tapi arsitekturnya ini masih banyak pertanyaan. Apakah beneran bagus gitu? Apakah bakal fail karena panas ya? Ya gua nggak tahu. Cuman ya harapan gua dengan chipset yang unik ini mungkin bisa jadi standar baru gitu. Kalau misalkan chipset tuh nggak cuma harus Little Big Core gitu doang, tapi ya bisa nih big gitu. Ya kita lihat aja. Setidaknya untuk Vivo kali ini pun juga dipersilahkan untuk unjuk gigi sama chipset barunya. Ya gue yakin MediaTek ini baik banget. Ini lu barang tahun ini tuh jelek banget, apalagi jual di Indonesia nggak ada barangnya. Ini lu kasih deh X100 gitu ya. Ya gue sih nggak banyak komen ya untuk X100 ini. Ini handphone menarik banget karena udah pasti pakai 9300 dan juga di video promotionnya itu dia juga memperkenalkan V3 ya. Mana ini adalah V3 imaging ya, chipset imagingnya lah buat ISP-nya itu. Ya udah jelas tuh ISP-nya nggak kepake kan 9300. Yang pasti si X100 ini bakalan jadi sebuah flagship terbaik ya si Vivo ya untuk saat ini. Dan juga dilihat ya, ada 4 setup kamera pula, ada periskopnya pula, dan hasilnya ada yang udah share juga. Untuk hasil contoh gambarnya Vivo X100 ini menarik banget. Apalagi untuk si zoomnya, gue lihat ini dia tuh bisa sampai di 200-an mm. Jadi fokalnya jauh ya. Apakah dia bisa foto bulan? Gue sih nggak tahu. Tapi ya gue berharap lebih sih, ya bisa nggak sih masuk Indonesia? Soalnya kan X90 nggak ada gitu ya. Ya semoga ya bisa. Ada TKD-nya kan kira? Apaan? X100? Ada. Nah, jadi ada harapan nih, walaupun kecil gitu. Ya intinya sih, ya gue masih ada harapan besar untuk Dimensity ya, walaupun ya nggak fail gitu ya, nggak sehebat Snapdragon 83. Setidaknya sih ya MediaTek ini jangan kayak Tensor lah gitu ya. Tapi ya udah sih, infonya sebenarnya nggak banyak untuk si 9300. Kita tunggu aja peruk-peruknya. Yang pasti yang harapan gue tuh ya gimana sih dia bisa implementasiin di si smartphone-nya kali ini. Karena ya gue nggak tahu nih, untuk flagship kan biasanya dipakai untuk si Snapdragon only gitu. Hanya beberapa doang yang pakai chipset flagshipnya si MediaTek. Cuman kalau kabarnya si Dimensity ini beneran bagus dan juga implementasi bagus, gue yakin si smartphone lainnya pun ya bakal ngikutin. Kayak si Oppo Find X7 juga udah mulai ada informasi-informasinya. Ya gue sih berharap kalau si Oppo ini berani mencoba gitu ya, cobain aja pakai si MediaTek sebagus apa dan jual di Indonesia. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk pembahasannya. Kalau kalian penasaran ya silahkan komen aja, kita diskusin gimana bagusnya 9300. Jangan cuma komen ya ini chipset panas aja. Gue yakin ini chipset pasti bakalan panas, tapi gue pengen tahu hasilnya itu bagus atau enggak. Ya udahlah itu ya. Jadi jangan lupa juga untuk follow sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord, yang semua linknya di deskripsi. Dan juga apa endingnya? Sampai jumpa di channel Nyantai selanjutnya. Gue nggak ada yang lain-lain. Deh, bye bye.